Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan dan rezeki-rezekinya, dijaga dari segala mara bahaya dan bencana, dilindungi dari segala serangan-serangan energi negatif yang berasal dari jin-jin zalim, jin fasik, jin kafir, ataupun sihir-sihir, santet, teluh guna-guna, tenung, dan sejenisnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, dalam sesi kali ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk kembali merenungi dan melakukan muhasabah, introspeksi diri tentang mengapa diri kita sampai saat ini belum mendapatkan kesembuhan, atau pada saat kita sudah merasakan kesembuhan timbul lagi kembali penyakit-penyakit yang baru, khususnya terkait dengan gangguan jin ataupun sihir. Sesungguhnya saya ingin menjelaskan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya apapun yang berasal dari syaitan itu adalah bagian dari tipu daya yang lemah. Jadi jangan pernah kita beranggapan ketika kita merasa ada gangguan jin ataupun sihir, santet, kita merasa lemah. Ini motivasi yang awal yang harus saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian. Ya, sebagai bentuk memperkuat diri kita bahwa sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Sedangkan Allah memberikan kita satu kekuatan yang luar biasa besar pada saat kita mampu menggunakan potensi kekuatan ilahi yaitu. Ya. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku sekalian, kita harus merenungi, melakukan introspeksi diri kita bahwa apapun yang terjadi pada diri kita saat ini adalah bagian daripada bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus bagaimana kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi saudara-saudaraku sekalian yang sampai hari ini masih ada indikasi gangguan jin dan sihir, jangan pernah merasa lemah, jangan berputus asa, jangan pernah mengeluh kepada makhluk. Ya, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang maha memberikan kesembuhan, yang maha menggerakkan setiap makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Bagaimana solusi atau cara ketika kita merasa lemah? Pada saat kita lemah, maka kuatkan diri kita dengan cara apa? Memohon ya kepada Allah diberikan kekuatan. Kemudian setelah kita berdoa, kita memperbanyak zikrullah, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyaklah zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah lagi dengan sholawat, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, atau salawat-salawat yang semisal. Ditambah lagi dengan zikir astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Ya. Dengan zikir-zikir ini akan memperkuat diri kita, ya. Memperkuat diri kita agar diri kita yang lemah, ketika kita merasa ada indikasi kembali serangan yang akan datang, serangan sihir, maka dengan sendirinya ketika terbentuk kekuatan ini, maka itu akan tidak bisa memberikan mudarat apapun pada diri kita. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian, kunci agar kita bisa terlepas ataupun bebas daripada segala gangguan jin dan sihir ini, kita harus selalu, ya, jangan pernah meninggalkan perkara-perkara yang wajib, apalagi perkara-perkara yang sunnah saja itu bagi kita yang saat ini ditimpa gangguan jin atau sihir, jangan sebagai riyadhahnya, sebagai latihannya kita jangan tinggalkan. Apalagi perkara yang wajib seperti sholat, ya, zakat, ya, kemudian saum Ramadan, ya, dan yang ibadah-ibadah yang lainnya. Apalagi yang sunnah, ya, yang sunnah pun demikian, ya, seperti sholat malam, sholat duha, kemudian zikrullah, atau kemudian kita memperbanyak kalimat-kalimat atau amalan-amalan yang sunnah yang lainnya dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saudara-saudaraku sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat,
tips atau cara agar kita bisa terbebas daripada gangguan jin ataupun sihir, maka kita harus selalu melakukan pembentengan diri, ya. Pembentengan diri ini dengan cara apa? Dengan cara melakukan terapi ruqyah mandiri, ya. Ada contoh yang sudah diajarkan Rasulullah dengan cara senantiasa membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pada saat mau tidur. Beliau pada saat menuju tempat tidurnya, beliau membaca surat Al-Ikhlas, kulhu, ya. Kemudian surah Al-Falaq, An-Nas, lalu tiupkan, lalu beliau usapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau, ya. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, jangan pernah kita lupa pada saat kita mau menuju tempat istirahat atau tempat tidur, maka sering-seringlah membaca doa tadi, ayat-ayat tadi. Ya, surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas ditiupkan lalu usapkan ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki semuanya yang bisa dijangkau. Lalu bacalah doa tidur. Ada baiknya lagi ditambah dengan ayat kursi dan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ya. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum dan seterusnya. Bagi yang menghafalnya. Kalau yang belum menghafal cukup tadi krikul tadi, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditambah ayat kursi bagi yang menghafal. Oke, saudara-saudara sekalian. Jadi lakukan terapi pembentengan diri. Pembentengan, bentengi selalu diri kita, ya. Bentengi pada saat kita tidur dan mau bangun tidur. Yang keempat, selanjutnya, agar kita bisa terbebas dari gangguan jin dan sihir ini, maka kita harus selalu menjaga, ya. Menjaga organ-organ tubuh kita, di antaranya mata dari hal-hal yang haram, lidah dari berkata-kata yang tidak baik dan benar, menjaga telinga dari mendengar yang tidak baik dan benar, yang makruh, yang haram, menjaga hati dari penyakit-penyakit hati seperti iri hati, dengki, dendam, sombong, ujub, mudah marah, tersinggung, ya. Kemudian suudzon dan semua penyakit-penyakit hati dan lainnya, ya. Kita harus jaga. Menjaga tangan dari maksiat, dari mengambil hak-hak yang bukan miliknya, menjaga kaki dari melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah taala apabila kita mampu menjaga organ-organ tubuh kita dari kepala sampai kaki, ya, maka insyaallah kita akan selalu terlindungi dan terjaga. Oke. Yang terakhir, saudara-saudaraku sekalian, sebagai kesimpulan daripada tips saya tentang pentingnya kita selalu menjaga diri, lakukanlah terapi ruqyah mandiri, ya. Lakukan terapi ruqyah mandiri, ikuti video-video kami, ya. Yang terakhir nih, ya. Di video-video kami sebanyak 200, hampir 67, ya, 60-an itu. Di 260-an video itu bisa saudara-saudaraku sekalian silahkan pilih dari sekian banyak video-video kami ini. Saudara-saudaraku sekalian ikuti minimal satu hari itu saudara-saudaraku sisihkan 10 video, ya, untuk ditonton, diikuti langkah-langkahnya, cara-caranya. Oke. Apa-apa saja, ya. Baik itu untuk gangguan jin, sihir, untuk penyakit-penyakit tertentu, ya, penyakit kepala, perut, bagian punggung, pinggang, area tangan, kaki, kemaluan, ada semua di sana. Ikuti video-video kami minimal 10 video, langkah-langkahnya dari awal sampai akhir, ya. Ikuti terus selama 1 hari, 10 video minimal. Setelah itu, apabila saudaraku selesai mengikuti terapi ruqyah yang ada di video kami, maka lakukan terapi ruqyah dengan cara membuat air ruqyah. Oke? Bagaimana cara membuat air ruqyah? Yang pertama, siapkan air. Pada saat kita sudah mendengarkan ayat-ayat ruqyah, kita melakukan teknik scanning, teknik memukul, teknik menepuk, teknik mengusap dan lain sebagainya. Maka siapkanlah air untuk kita bacakan air ruqyah. Bagi saudaraku yang sudah pernah membeli di tempat kami daun bidara, serbuk bidara, kemudian produk-produk kami dari bidara, boleh dipakai, ya, digunakan. Dengan cara apa? Letakkanlah daun bidaranya atau serbuk bidaranya 1 sendok kalau serbuk bidara. Kalau daun bidaranya sebanyak 7 helai sampai 21 helai, masukkan ke dalam gelas. Oke. Kemudian saudaraku bacakanlah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian ditambah ayat kursi 1 kali. Oke. Lalu setelah kita baca, tiupkan. 1 kali saat membaca surat, tiupkan dengan ludah kecil. Nah, itu, ya, untuk kemudian setelah kita meniupnya, membacanya, kemudian kita tiupkan, kita berdoa, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai wasilah pada saat hamba meminumnya, maka hancurkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam diri hamba. Penyakit lahir, batin, medis dan non-medis, jasmani, rohani, penyakit hati, gangguan jin, sihir, santet ruh, dan semua penyakit-penyakit hamba, ya Allah. Tiupkan, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, itu untuk terapi ruqyah meminum air. Kemudian
saudaraku juga bisa membuat air ruqyah untuk mandi. Daun bidara atau serbuk bidara yang sudah ada di hadapannya, ambillah sebanyak 3 sendok ya kalau yang serbuk. Kalaupun yang daun, ambillah 21 helai, diremas-remas, kemudian saudaraku membaca ayat tadi. Ditambah tadi ayat kursi 3 kali, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah 3 kali. Oke, ditiupkan. Lalu setelah kita membaca, meniupkan, kita berdoa, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai wasilah untuk membersihkan diri hamba pada saat hamba mandi, mensucikan, membersihkan dari segala ikatan gangguan jin, sihir, buhul sihir, buhul santet, dan apapun yang ada di dalam diri hamba, energi negatif, aura negatif, dan segala perkara-perkara yang tidak baik lainnya. Hilangkan ya Allah. Oke. Kemudian yang ketiga, saudaraku bisa melakukan terapi ruqyah untuk rumahnya atau tempat tinggalnya, tempat usaha bagi yang punya usaha, semacam warung, toko, kedai dan sejenisnya. Seperti tadi, ambillah wasilah daun bidara atau serbuk bidara tadi, letakkan dalam sebuah baskom atau ember sebanyak 7 helai atau 21 helai atau 3 sendok bagi yang punya serbuk bidara, lalu bacalah ayat kursi sebanyak 7 kali, kemudian Al-Kafirun 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, masing-masing 7 kali. Jangan lupa setiap baca tiupkan yang dua kecil. Oke? Oke, saudara-saudaraku sekalian, pada saat kita sudah membacakan surat-surat tadi, lalu kita berdoa, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai wasilah untuk menghancurkan segala gangguan jin sihir yang ada di rumah hamba, di tempat tinggal hamba, di warung, toko, kedai atau tempat usaha bagi yang punya usaha. Hancurkan ya Allah, dan jangan biarkan tersisa sedikit pun melalui wasilah air dan ayat-ayat yang hamba baca. Ya. Terserah doanya seperti apa, intinya redaksi seperti itu. Pada saat kita sudah baca, kita sudah berdoa pada Allah dengan keyakinan yang penuh, maka percikkanlah ke setiap sudut-sudut ruangan ataupun di tempat tinggal atau usaha kita. Mulai dari arah ruangan belakang, dapur ya, sudut-sudutnya semuanya sampai lantai-lantai ke bawah, dinding-dindingnya sampai atap atas ya. Dipercikkan suaramunya. Lalu ruangan tengah, area tamu, percikkan lagi ke depan, belakang ya. Kemudian kamar-kamarnya, tempat tidurnya dipercikkan, di bagian ranjangnya, tempat tidurnya, semuanya, lemari-lemari, kemudian dinding-dindingnya, kemudian ruang depan, ya, ruangan depan, halaman depan, percikkan semuanya. Bagi yang sering ada merasa ada ketakutan atau merindingnya di satu tempat atau di ruangan tertentu di rumahnya, maka perbanyaklah percikan itu. Nah, jangan lupa pada saat kita percikan bacalah ayat kursi ya, bagi yang menghafal. Kalau enggak bilang menghafal, baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Terus dipercikkan sambil kita memercikkan, kita percikkan, lalu kita baca surat-surat tadi. Nah, reaksi yang akan dirasakan biasanya akan ada terasa bau hangus, gosong, seperti bau kabel terbakar, bau daging gosong yang terbakar, bau sesuatu yang tidak nyaman ya. Ada bau yang hangus atau yang gosong yang akan kita rasakan. Apabila masih ada jin bandel ataupun buhul sihir, maka insyaallah ta'ala melalui wasilah air ruqyah yang sudah kita bacakan dan kita doakan, Allah akan hancurkan segala gangguan jin dan sihir-sihir tadi. Oke, saudara-saudaraku sekalian, semoga bermanfaat ya. Saya mengucapkan saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Semoga Allah menyembuhkan segala penyakit-penyakitnya, lahir dan batin. Dan semoga Allah pula memberikan dan menurunkan rahmatnya kepada kita di bulan yang mulia ini, bulan yang suci ini. Saya Al-Fakir mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal a'idin wal faizin ya. Selamat menunaikan ibadah shaum Ramadan dan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat, kebaikan dan karunia-Nya kepada kita semua fid dunya wal akhirah. Ya, sekali lagi selamat berhari raya Lebaran yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.